Gutenberg adalah editor berbasis blog yang diperkenalkan di WordPress 5.0, dirilis pada Desember 2018. Editor ini menggantikan Classic Editor dengan pendekatan yang lebih fleksibel, visual, dan modern dalam pembuatan konten. Dinamai berdasarkan Johannes Gutenberg, penemu mesin cetak, editor ini mengubah cara pengguna membuat postingan, halaman, dan bahkan seluruh website dengan menggunakan blok, yaitu elemen konten individual yang dapat diatur, diberi gaya, dan dikustomisasi. Editor Gutenberg dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dalam pembuatan konten, tetapi juga untuk menjadi fondasi bagi full-site editing, sebuah visi yang lebih luas di mana pengguna dapat mengontrol setiap bagian situs WordPress mereka, header, footer, sidebar, dan template, menggunakan pendekatan berbasis blok yang sama, konsep blok di Gutenberg. Inti dari Gutenberg adalah gagasan tentang blok. Setiap konten, baik itu paragraf, gambar, judul, tombol, video, galeri, atau kutipan adalah sebuah blok. Struktur modular ini memungkinkan pengguna untuk membangun tata yang kaya tanpa memerlukan kode khusus atau kode pendek. Blok teks, blok gambar, blok kutipan, dan blok tombol. Semuanya ditumpuk dan dikustomisasi secara visual. Kita dapat menyeret blok, menyelaraskannya secara berbeda, atau menyimpannya sebagai komponen yang dapat digunakan kembali. Pergeseran ini memungkinkan pengguna non-teknis untuk membuat tata letak konten yang kompleks tanpa bergantung pada pengembang atau memasang plugin buat halaman terpisah. Antarmuka dan pengalaman pengguna Gutenberg. Antarmuka Gutenberg dirancang agar bersih, intuitif, dan bebas gangguan. Saat mengedit halaman atau postingan, pengguna berinteraksi dengan kanvas yang sangat mirip dengan hasil akhirnya. Pengalaman what you see is what you get. Ini memudahkan visualisasi struktur dan tata letak konten saat mengedit. Di bilah sisi kanan, pengguna dapat mengakses pengaturan dokumen seperti kategori, tag, gambar unggulan, dan opsi penerbitan, serta pengaturan khusus blok seperti warna latar belakang, tipografi, spasi, dan pengaturan lanjutan. Bilah alat di atas setiap blok menawarkan kontrol pemformatan dan tata letak yang cepat, membuat pengeditan konten lebih lancar dan lebih visual daripada sebelumnya. Untuk responsivitas seluler, Gutenberg menawarkan opsi pratinjau, sehingga kreator dapat melihat tampilan konten mereka di berbagai perangkat seperti desktop, tablet, dan seluler, blok reusable, dan blok pattern. Gutenberg menyediakan dua fitur canggih yang meningkatkan efisiensi alur kerja, yaitu blok reusable dan blok pattern. Blok reusable adalah blok atau kelompok blok yang dapat disimpan dan digunakan kembali di beberapa postingan atau halaman. Misalnya, jika kita membuat bagian ajakan bertindak dengan tombol dan teks, kita dapat menyimpannya sebagai blok yang dapat digunakan kembali dan menyisipkannya di manapun di situs kita. Saat kita memperbarui blok reusable, perubahan akan terlihat dimanapun blok tersebut digunakan. Pola pattern adalah tata letak yang telah dirancang sebelumnya, yang terdiri dari beberapa blok. Pola ini menawarkan cara cepat untuk menambahkan bagian seperti testimonial, FAQ, banner utama, atau tabel harga. WordPress menyediakan serangkaian pola bawaan, dan pengembang tema seringkali menyertakan pola khusus yang disesuaikan dengan desain mereka. Sistem modular ini meningkatkan produktivitas dan konsistensi desain di seluruh website kita. Full Site Editing, FSE, dan Gutenberg. Salah satu kemajuan paling transformatif yang terkait dengan Gutenberg adalah Full Site Editing atau FSE. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengedit elemen di seluruh situs seperti header, footer, dan template arsip menggunakan pendekatan berbasis blok yang sama dengan yang digunakan untuk postingan dan halaman. Dengan Site Editor, pengguna tidak perlu lagi bergantung pada file tema atau template PHP untuk mengubah elemen struktural. Sebagai gantinya, mereka dapat menggunakan blok untuk mendesain tata letak secara visual dan menerapkan konten dinamis, seperti judul postingan, gambar unggulan, atau menu navigasi. FSE memerlukan tema berbasis blok, seperti tema standar 2022 atau 2023, yang memang dibangun dari awal untuk mendukung Gutenberg dan sistem template-nya. FSE menandai langkah signifikan dalam menjadikan WordPress sebagai pembuat website tanpa kode yang lengkap, bersaing dengan platform seperti Wix dan Squarespace, sambil tetap mempertahankan keunggulan sumber terbukanya. Keunggulan menggunakan Gutenberg.
Salah satu keunggulan terbesar Gutenberg adalah integrasinya yang asli dengan WordPress. Tidak seperti pembuat halaman pihak ketiga, Gutenberg tidak menambahkan bloatware atau framework eksternal yang menghasilkan kinerja yang lebih cepat dan kompatibilitas yang lebih baik dengan plugin dan tema lain. Manfaat utamanya meliputi pengeditan visual yang memungkinkan membuat konten secara visual tanpa perlu kode. Fleksibilitas, jadi pengguna bisa mengatur dan menata blog untuk menciptakan tata letak yang unik. Kustomisasi, dengan menggunakan gaya global, tema blog, dan konten dinamis. Performa, karena basis kode yang lebih ramping dibandingkan pembuat halaman yang berat. Dan tentu saja, tahan masa depan karena sudah terintegrasi ke dalam inti WordPress dan terus berkembang. Break timing. Selain itu, pengembang juga dapat membuat blog khusus menggunakan JavaScript, khususnya React, yang memberi mereka alat untuk membangun solusi dan integrasi yang disesuaikan, keterbatasan dan kritik. Terlepas dari kelebihannya, Gutenberg menghadapi beberapa penolakan, terutama saat peluncurannya. Pengguna yang terbiasa dengan Classic Editor atau pembuat halaman pihak ketiga seperti Elementor dan Divi merasa transisinya agak mengganggu. Beberapa keterbatasannya antara lain, kurva pembelajaran, di mana bagi pemula, sistem blog mungkin terasa rumit pada awalnya. Batasan kustomisasi, walaupun sudah banyak peningkatan, Gutenberg masih kekurangan beberapa kontrol tata letak yang ditemukan pada pembuat halaman. Kompatibilitas, karena tidak semua plugin atau tema sepenuhnya mendukung fitur berbasis blog, terutama yang lama. Untuk mengatasi masalah ini, plugin Classic Editor tetap tersedia dan didukung bagi pengguna yang lebih menyukai pengalaman pengeditan lama. Namun, Gutenberg terus ditingkatkan secara aktif dan kemampuannya telah berkembang secara signifikan sejak rilis awal. Gutenberg dan Page Builder. Pertanyaan umum yang muncul adalah, apakah Gutenberg menggantikan pembuat halaman tradisional seperti Elementor, Divi, atau Beaver Builder? Jawabannya, belum sepenuhnya. Meskipun Gutenberg telah membuat kemajuan pesat dalam fleksibilitas tata letak dan kontrol desain, Page Builder pihak ketiga masih menawarkan elemen desain, animasi, dan fitur drag and drop yang lebih canggih. Namun, seiring perkembangan Gutenberg dengan fitur-fitur seperti gaya global, penguncian blok, library blok khusus, dan FSI, kesenjangan tersebut terus menyempit. Beberapa pengguna lebih menyukai kesederhanaan dan integrasi Gutenberg, sementara yang lain mengandalkan kemampuan pembuat halaman yang lebih mendalam. Dalam banyak kasus, pengembang menggabungkan keduanya, yaitu menggunakan Gutenberg untuk konten dan Page Builder untuk landing page yang kompleks. Peluang pengembang dengan Gutenberg. Bagi pengembang, Gutenberg membuka jalan baru untuk kustomisasi dan pengembangan. Dengan menggunakan API Block, pengembang dapat membuat blok khusus dengan komponen React, menambahkan logika, gaya, dan bidang data khusus. WordPress juga menyediakan variasi blok, gaya blok, dan filter blok untuk memodifikasi blok yang ada atau membuat tata letak dinamis. Dengan munculnya FSI, pengembang kini dapat membangun tema berbasis blok, menggunakan template HTML dan berkas konfigurasi JSON, alih-alih berkas tema PHP tradisional. Evolusi dalam pengembangan tema dan plugin WordPress ini mendorong pengembang untuk mengadopsi praktik JavaScript modern, menciptakan alat yang lebih interaktif dan canggih bagi pengguna. Masa depan Gutenberg di WordPress. Gutenberg itu lebih dari sekadar editor, karena ia adalah fondasi masa depan WordPress. Peta pengembangannya sendiri terbagi dalam beberapa fase. Fase 1, editor blog untuk postingan dan halaman. Fase 2, pengeditan situs lengkap dan gaya global aktif. Fase 3, pengeditan kolaboratif seperti Google Docs. Fase 4, dukungan multibahasa bawaan WordPress. Setiap fase ini memperluas kemampuan WordPress, sambil membuatnya lebih mudah diakses, lebih intuitif, dan tentu saja lebih modern. Visi utamanya adalah memungkinkan siapa saja, tanpa harus punya keahlian teknis, untuk membangun, mengelola, dan mendesain website yang canggih. Seiring dengan perkembangan Gutenberg, kemungkinan besar ia akan menjadi antarmuka default untuk semua aspek pembangunan website WordPress, mengurangi ketergantungan pada alat pihak ketiga, sekaligus meningkatkan kinerja dan pengalaman pengguna.
Jadi, Gutenberg merupakan langkah maju yang sangat berani bagi WordPress. Dengan mengganti editor lama ke sistem berbasis blok yang modern, Gutenberg memberi pengguna kendali yang jauh lebih besar atas pembuatan konten dan desain situs. Walaupun masih ada ruang untuk perbaikan, pengembangan dan integrasinya yang cepat ke dalam fungsi inti WordPress menunjukkan betapa pentingnya Gutenberg untuk jangka panjang. Bagi para kreator konten, desainer, pengembang, dan pemilik situs, memahami dan mengadopsi Gutenberg akan membuka pintu menuju pengalaman WordPress yang lebih ramping, fleksibel, dan siap menghadapi masa depan. Jadi, kalau kita ingin memulai proyek WordPress baru atau berpikir untuk meningkatkan editor konten, menjelajahi Gutenberg itu bukan hanya direkomendasikan, tapi juga sangat penting.